Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan jawaban UAS Fisika semester 2 Telkom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juntiar Mubarak dengan NIM 10110240016. Nah, di sini soal fisika nomor 2. Pertama saya akan jelaskan nomor 2 sama nomor 3. Nah, jadi nggak tahu ya kenapa ya, harusnya ini udah benar. Jadi ketika saya lihat sama video pembahasan dosennya, itu ini sama gitu loh. Ini juga sama minus 4, 4, 3, 3. Tapi nggak tahu, nggak apa-apa, disuruh bikin video ya udah bikin aja. Lanjut. Harusnya saya satu salahnya cuma di nomor 1, B sama C. Tapi nggak apa-apa, kita kerjain semuanya aja. Oke. Jadi pada Juni 2022, PT PLN Persero mencatat bahwa 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal belum menikmati listriknya, termasuk di Papua. Telkom Universitas Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi dengan merancang 2 inovasi, yaitu panel surya mikrohidro sebagai upaya menerangi tanah Papua. Tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 1.200 dari kebutuhan 3.000, sedangkan tim mikrohidro melengkapi kekurangannya. Nah, kita disuruh nyari yang satu lagi ya. Jadi kan ada 3.000, butuhnya kan 3.000. Kebesaran ya. Terus ada 2 tim, dibagi 2 tim. Tim yang pertama itu ternyata udah 1.200 ya. Ini 1.200 nih. Tim satu lagi udah 1.200, berarti kita harus nyari 1.800 biar jadi 3.000. Kalau bisa jangan kurang, lebih dikit nggak apa-apa gitu. Jadi di sini kita lihat ya, ada 360 putaran per menit ya. Pertama kita iniin dulu ya, 360 putaran per menit. Nah, jadi 1 menit kan 60 detik ya. Jadi 360 bagi 60, coret-coret 6 jadi 6. Jadi 1 detik itu 6 putaran. 6 putaran per detik. 6 putaran, gimana ngomongnya? Putaran per detik. Jadi 1 detik itu dia bisa kincir airnya bisa 6 putaran ya. Oke, lanjut. Buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL, gambarnya nanti aja, dan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya yang dibutuhkan, besarnya medan magnet, luas permukaan GGL, hambatan dan jumlah lilitan diatur sendiri. Oke, kita langsung aja ya. Di mana? Di sini aja deh. Di sini E sama dengan N B A gitu kan. Terus W. N ini adalah jumlah lilitan, B ini adalah medan magnet ya, KA itu kayaknya luas ya. Nah, terus yang W ini omega ya. Omega ini ada rumusnya sendiri. Omega sama dengan 2 sini, omega sama dengan katanya 2pi F. Nah, 2pi F nya berapa? F nya tadi adalah ini ya, 6 putaran per detik. Nah, 6 ya, jadi 12pi. Udah 12pi, kita pakai kalkulator aja, 3,14 dibagi 12 langsung dapat nanti hasilnya 37,68. Oke, jadi W nya kita udah tahu. Di sini kita menentukan NBA. Nah, berapa ya? Di sini saya maunya N nya 100 biar gampang ya, biar punya 0 juga. B nya
B-nya saya di sini 13 karena saya lahir tanggal 13 ya. A-nya kita taruh 10 ya, karena saya lahir 10 ya, 10 Oktober. 13 Oktober, 10 Oktober. Oke. W-nya tadi kita dapat di sini 37,68. Oke. Mepet. Nah, di sini nanti kita dapat nilainya adalah 489 volt ya. Ada komanya, tapi komanya saya hilangin aja, nggak apa-apa. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita ini ada dua rumus lagi yang harus ini selesaiin. I sama dengan V per R. Satu lagi adalah P sama dengan VI, gitu kan. Nah, di sini V-nya ini kita udah dapat ya, 489. Yang belum kita dapat adalah I. V di sini tadi adalah 489. I-nya nggak tahu. I-nya nanti menentukan sendiri. P-nya ini itu targetnya ya. Targetnya tadi 1800. Jadi ini 1800 target. Targetnya lah ya. Ini dikali ya. Wah, jelek banget tulisanku. Oke, berarti kira-kira I-nya berapa? I-nya di sini berarti I-nya dipindah ke bawah aja kalau yang mau nyari I. Jadi I ini aja, I sama dengan 1800 dibagi 489 gitu. Jadi kira-kira hasilnya adalah I-nya adalah kira-kira adalah berapa ini? 3,7 ya. Jadi I-nya ini harus 3,7. Oke. V-nya di sini kita dapat 489, dapat dari mana 489? Sini ya, 489 ya. Kita dapat tadi 489 bagi R gitu kan. Kita sekarang nyari R-nya. R-nya berapa? Berarti R sama dengan 489 dibagi 3,7. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Tukeran ya. Jadi R-nya adalah sekitar 132, hambatannya 132. Kita cek lagi ya. Ini sebenarnya udah selesai yang nomor 2A, tapi kita cek sekali lagi. P sama dengan V kali I ya. Targetnya 1800. V-nya tadi kita dapat 489. I-nya kita dapat 3,7 gitu. Coba kita kalikan 489 kali 3,7, hasilnya adalah 1809. Nah, jadi udah memenuhi target ya, meskipun kelebihan 9 volt, tapi nggak apa-apa, yang penting lebih daripada kurang. Jadi itu ya. Jadi kita lihat dapat hambatannya 132. Udah, yang A selesai, gampang. Sekarang kita masuk ke yang B. Rancang juga trafo agar listrik tersebut bisa tersalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi SUTT bertegangan 110 kV ya. Ini sutet ya. Kita sebut sutet. Biasanya kayak menara-menara gitu. Menara listrik. Dan sekarang adalah yang B. Ini udah selesai ya. Oke, sekarang adalah yang B. Yang B adalah
Ada sesuatu nggak? Oh ini ya, yang penting 1100 ya, 110. Oke, jadi di sini ada rumusnya Vs per Vp sama dengan Ns. S ini sekunder, P itu primer ya, Np gitu kan. Nah di sini Ns Vs ini tadi itu kita ini ya. Nah 110.000. Kenapa 110.000? Tadi kan 110 terus kilo gitu kan, jadi dikali 1000, yang aslinya 110 dikali 1000 gitu, jadinya 110.000 per Vp. Vp tadi di sini kita dapat 489. 489 ini penting ya, dibuat berkali-kali, dipakai berkali-kali. 489 kali Ns Np gitu kan. Ns Np. Np di sini kita menentukan sendiri, saya tentukan 130 ya. Karena 13 tanggal lahir saya, 13 Oktober. Jadi 13. 130 lah. Jangan dikit-dikit, soalnya lilitan kalau nggak ratusan aneh. Oke. Jadi langsung kita ini kan ya, NS ini berapa? Berarti 130-nya pindah ke atas. Ya. Ini pindah ke atas. Jadi 110.000 per 489. 130-nya pindah ke atas, berarti kali 130 sama dengan NS. Gede banget tulisanku. Nah gini nggak apa-apa. Nah di sini kita nanti ngitung pakai kalkulator. NS-nya nanti ketemu 2.924 lilitan. Jadi lilitannya lebih banyak ya, sekunder ya. Jadi seperti itu. Kita tinggal satu lagi menggambar. Ini kan nggak cukup nih, kita kecilin aja. Menggambar ini nggak usah bagus-bagus katanya, kata dosennya, yang penting. Dah malu juga sih aku menggambar. Nah ini ceritanya sungai ya. Di sini ada ikan. Set. Nah, sini kita bikin kincir air lah. Nah, ada gininya biar bisa muter ya. Kebalik nggak sih? Gini lah. Oh ya bener gini. Ya bener gini. Udah pokoknya gitu, ini kincir air. Nggak jelas. Nah di sini ada magnet. Kotak lah ya. Nanti dia muternya kayak gini loh, kok hilang. Nah nanti dia muternya kayak gini karena arusnya ke sana ya. Dan terus dia masuk ke, terus dia ada kabel masuk ke trafo ya. Kita bikin gambar trafo. Biasanya trafo ada yang gambarnya gini ya. Orang-orang biasanya gambarnya gini. Gak apa-apa. Nah kayak gini. Atau bisa juga digambar kayak gini. Atau bisa juga digambar seperti ini. Nah, jadi udah sampai segitu aja. Nomor 2. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 2 udah selesai semua ya. Lanjut ke nomor 3. Nah ini nomor 3 nih. Ini saya lihat sama di videonya, ini sama ya. 400 minus 443 ini sama. Cuma saya nggak tahu aktanya, soalnya kalkulator saya bukan kalkulator mahal.
jadi nggak tahu nilai sudutnya. Ya udahlah seadanya, hidup jangan dipaksain. Nah ini soalnya kita coba ke atasin biar nggak ganggu. Nah kita baca soalnya ya. Sebuah rangkaian LC memiliki resistansi 60, induktasi 40, kapasitansi 8 nano ya ini. Dihubungkan secara seri seperti dari 10 70 Hz. Oke, kita terus yang diketahui dulu ya. Nomor 3 diketahui adalah R. Hambatannya di sini adalah 60. Induktansinya adalah 40. mH ya. 40 mH ini jadiin 0,04. Nah, kalau C-nya itu sama dengan, kan tadi kan 8 ya. Jadi 8 kali 10 akar 6. Biar ininya hilang ya. Udah gitulah, nggak usah ditulis lah ini apa satuannya. Orang udah diganti. Oh ya, dia satu ini. Oke. Kecilin seret. Jangan gede-gede. Oke, di sini ada lagi yang diketahui adalah tegangan sama F-nya ya, 70 Hz. Di sini kita tahu tegangannya V itu 220. Kalau frekuensinya sama dengan 70 Hz ya. Nah, yang pertama adalah cari impedansi. Impedansi itu Z ya. Hambatan total. Jadi RLC hambatan, induktansi sama kapasitansi itu semuanya punya hambatannya sendiri-sendiri, cuma cara ngitungnya semuanya beda-beda. Nah, mari kita coba langsung cari impedansinya ya. Oke. Cari impedansi. Impedansi itu hambatan total ya. Rumusnya adalah Z. Impedansi itu lambangnya Z. Nah, impedansi itu ada rumusnya sendiri. Gampang ini diingatnya. R kuadrat tambah dalam kurung XL minus XC. C sama L harus dibedain. Kuadrat. Nah, ini rumus impedansi. Tapi di sini kita masih belum tahu XL-nya berapa, XC-nya berapa. Nah, kita cari dulu XL-nya berapa, S-nya berapa. XL itu sama dengan 2P frekuensi L. L kita lihat ini ada L ya, udah ketemu ya. L-nya berarti nanti jadi 0,04. Nah, dari sini ya L-nya udah ada di soal. Ini 2Pi. F-nya tadi ini ya. F-nya ada ya, F-nya 70. Nah, 2 kali Pi kali 70 kali 0,04 sama dengan 17,593. Tapi ini ribet ya, 17,5 udah cukup. Nah, kalau XC nya itu 1/2 Pi FC itu sama dengan 2 Pi F nya sama ya, 70 ya, 70 kali 70. C nya itu adalah 8 kali 10 minus 6. 8 kali 10 minus 6.
Nanti dari sini kita dapat hasil berapa ya ini ya, 351 salah 284 28,09 ya. Ini kan 0 nih, udah nggak usah 284 aja cukup. Nah di sini kita tarik dulu XL kurangi XC nya ya, daripada saya nulis 2 kali. Jadi XL kurangi XC, XL nya 17,5, XC nya ini C ya 284, jadi 17,5 kurangi 284 sama dengan minus 266,5 itu. Tapi nanti dikuadratin, langsung dikuadratin di sini aja, dikuadratin jadinya adalah minus 71022,25 123. Nah berarti minus 71.000 ya. Langsung kita masukin ya, L di sini adalah 60 ya, 60 dikuadratin jadinya 1200. 6 kali 6 36 ya, 36 3.600 ditambah ini ya, kita udah tulis minus, ditambah minus berarti dikurang. Tunggu, hasilnya nggak mungkin minus dong, kan dia dikuadratin plus ya. Di sini adalah 71 berapa tadi, 71022 71.071.022. Oke, jangan lupa dikasih ini, ditambahin nanti jadi 74.622. Tapi saya langsung jawab ini ya, langsung 273,1 ini hambatan totalnya. Oke, jadi cuma ini kebesaran kita kecilin biar nggak bisa ngabisin tempat. Nah ini tuh jadi ya, impedansinya atau Z nya itu 273,1 ya. Sekarang kita mencari apa nih, persamaan tegangan dan persamaan arus 10 poin. Sebenarnya lebih susah yang ini ya, kenapa cuma 10 poin? Iya sih bener sih, yang B cari persamaannya ya. Jadi persamaannya itu sama dengan VT sama dengan VM sin dalam kurung omega kali T gitu kan. Nah di sini kita nggak tahu apa aja, di sini kita yang nggak tahu adalah VM kita nggak tahu, sama W nya ya. Lalu ini sebelum VM nya kita di sini cari ya. Berarti VM kan di sini kan V nya kan 220. Nah kalau VM nya berarti dikali akar 2 gitu kan. Jadi 220 dikali akar 2 sama dengan 311. Udah, itu pakai kalkulator ya. Kalau ini W nya 2 BF
2pi F nya di sini adalah 70 ya. 2pi kali 70. Nanti kita dapat hasil adalah 439,82. Nah, kita langsung dapat hasilnya ya. VM nya dapat 311 kali sin dalam kurung 439,82 T. Nah, ini persamaannya kita dapat. Agak kacau ya mepet-mepetnya, harusnya jangan mepet-mepet. Nah, ini persamaannya. Cuma mau 1 giga ini. Sekarang kita mencari satu lagi. Tadi kan VT, sekarang kita cari IT. Tegangan itu V, I itu arus ya. Seperti yang kita tahu, itu arus. Persamaannya adalah I maksimum sin WT tambah. Nah, data ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita nyari Imax dulu ya. Kita Imax-nya belum tahu. Udah sih, Imax-nya aja belum tahu. Nah, di sini kita cari rumusnya Imax itu adalah tegangan maksimum ya. VM per Z impedensi. VM kita dapat di sini ya, VM. Nah, 311 Oke, lanjut ya. Jadi di sini VM-nya kita lihat dapatnya 311 dibagi Z. Z-nya impedansinya adalah 273,1. Nah, kita cari ya. 311 dibagi 273,1. 1,1. Hasilnya adalah 1,1 ya. Kita hitung aja 1,1 lah. Jadi 1,1 dikali sin W nya kita dapatnya 439 ya. 439,82 T. Nah, di sini tetanya itu pakai artan ya. Cara cari artannya itu gini. Artannya itu sama dengan XL kurangi XC per R gitu kan. SL kurangi XC. Di sini kita udah ngitung tadi ya. Ini ya. Nah, ini dapatnya. Kita udah ngitung tadi. Minus 266,5 dibagi 60 gitu kan. Sama dengan minus 4,433. Nah, habis itu
Ardan dari minus 44 ke 33 itu 77 ya. Oke, selesai. Jadi ini tanya sama dengan 77 derajat. Jadi sekarang yang C itu adalah tinggal cari diagram fasor antara tegangan dan arus. Diagram fasor itu kayak gini. Nah, di sini kan XL-nya lebih gede daripada XC, mau lihat. Ini XL-nya kebalik, ini kan XL-nya kan lebih kecil daripada XC. Nah, maka kalau XL-nya lebih kecil, ini XL-nya kan 17 doang, XC-nya gede banget 200. Nah, jadi XL-nya lebih kecil daripada XC, maka dia bersifat kapasitif ya, atau bisa dibilang harus mendahului tegangan. Nah, kayak gini kan, harus mendahului tegangan. Jadi di sini arus, atau kita sebut I, arus. Ini tegangan V. Kenapa disebut I mendahului? Soalnya segitiga itu sisi panjangnya itu lebih panjang ya. Misalkan kayak gini nih, segitiga ya. Nah, jadi untuk ke sini, untuk ke garis ini, itu di sini lebih pendek daripada kayak gini. Masa iya gitu? Yang benar aja. Nih, mari kita buktikan. Nih, set. Nah, nggak bisa muter ya. Tuh kan lebih panjang. Jadi kalau yang miring itu pasti lebih panjang. Nah, di sini I karena dia lebih kencang, dia lebih pendek. Nah, jadi harus mendahului tegangan gitu. Ini kita tinggal kasih terus begini aja dah. Udah, jadi di sini ada sudut. Sudutnya tadi kita dapat sini 77 derajat. 77 derajat. Oke, selesai semuanya nomor 2 sama nomor 3. Nomor satunya dipisah karena udah setengah jam. Kalau kelamaan kebanyakan memori nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.